Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Chandradani dengan NIM G002472 dari kelompok B7 akan ngejelasin tentang anatomi traktus respiratorius inferior. Oke. Nah, tractus respiratorius inferior ini dia itu pertama-tama ada trachea itu dia itu letaknya ada di vertebrae C6 sama VT4 atau 5 sampai VC6 sampai VT4 atau 5. Itu tersusun atas ligamentum annularia, terus ada cartilago trachealis, terus ada musculus ini musculus trachealis, ligamen annularia, cartilago trachealis. Nah, terus bangunan penting yang ada di sini itu dia ada namanya bifuractio trachea. Nah, bifuractio trachea ini dia itu percabangan trachea jadi bronkus primer kanan dan kiri. Nah, fungsinya dari trachea ini apa? Dia itu buat ngalirin udara dari pernapasan ke bronkus. Nah, terus dia juga berfungsi buat reaksi refleks batuk jika ada iritan. Nah, terus dia divaskularisasi sama namanya arteri tiroidea inferior. Terus venanya itu vena laryngealis inferior. Nah, dia juga diinervasi sama ada dua nih, ada simpatis dan parasimpatis. Simpatisnya itu dia oleh truncus sympathicus, dengan yang parasimpatis itu oleh nervus vagus dan nervus laryngeus recurrens. Nah, selanjutnya itu ada bronkus. Nah, ini bronkus. Nah, bronkus itu dia ada bronkus lobaris sama bronkus principalis. Nah, bronkus lobaris ini dia itu ada yang kanan itu ada 3, yang kiri itu ada 2. Nah, sekarang yang principalis itu ada yang kanan itu lebih pendek besar. Nah, terus yang kiri itu dia lebih panjang, lebih sempit. Nah, terus nah ini superior dexter, lobaris inferior dexter, terus lobaris medius dexter, lobaris inferior sinister, sama lobaris superior sinister. Ada 5 ya total. Nah, nanti dia itu bercabang-cabang lagi jadi bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratory, terus ada ductus alveolaris, terus ada saccus alveolaris, terus ada alveoli. Nah, fungsinya itu dia ada 2, ada conduction zone sama respiratory zone, atau zona respirasi sama zona konduksi. Nah, zona konduksi dia itu nggak bawa udara gas, dan respiratory zone itu dia tempat pertukaran gas. Nah, terus ada perbedaannya. Nah, di bronkus itu dia ada cartilagus, sedangkan di bronchiolus dia nggak punya cartilagus. Oke. Nah, selanjutnya itu ada pulmo. Nah, ini pulmo. Ada dexter dan sinister. Oke. Pertama, struktur umumnya dulu. Dia itu ada basis sama apex. Apex itu yang ujung ini, atas. Sedangkan basis itu yang pucuk bawah. Basis pulmonalis dan apex pulmonalis. Terus dia di fasciae ada 2, fasciae costalis dan mediastinalis. Terus dia margonya ada 3, margo inferior. Ini yang dexter ya. Dexter inferior, anterior, posterior sama margo anterior. Terus posterior, inferior. Oke. Nah, pulmo yang dexter pertama, dia itu punya 3 lobus. Lobus inferior, terus lobus medius, sama lobus superior. Nah, terus dia itu ada 10 segmen bronkial. Nah, terus di sini dia punya viscera obliqua strukturnya.
Terus dia juga punya namanya viscera horizontalis ya. Nah, terus bagian yang pulmosinister nih, pulmosinister dia cuma punya dua lobus, yaitu lobus superior nih sama lobus inferior nih. Terus dia ada hal yang lain, yaitu ada lingua pulmonalis atau bisa disebut adalah analog lobus medius dexter. Terus di sini juga dia punya namanya viscera obliqua sama kayak yang dexter. Nah, oke. Nah, ini tadi yang 10 segmen itu bronchial, dexter, sinister. Nah, terus ada bangunan yang namanya hilum pulmonis. Hilum pulmonis ini dia itu tempat struktur keluar masuk paru. Nah, terus ada namanya radix pulmonis, mana dia itu tempat kumpulan struktur bronkus, arteri, vena yang melekat ke mediastinum yang dilapisi oleh terus fungsi-fungsi dari pulmo ini jelas fungsinya itu dia buat respirasi oksigen dan karbon dioksida. Terus dia divaskularisasi dan dua fungsional sama neutrofit. Nah, neutrofitnya itu arteri vena bronchialis, sedangkan fungsional itu arteri vena pulmonalis. Nah, terus limfa itu dia ke nodus lymphaticus tracheobronchialis. Terus dia dienervasi sama yang namanya plexus pulmonalis. Nah, ini ada struktur terakhirnya itu ada pleura. Nah, pleura ini dia ada pleura visceralis, pleura parietalis, cuma ada vacuum pleura. Vacuum pleura itu di ruang antara lapisan yang berisi cairan tipis. Terus pleura parietalis itu dia itu merupakan lapisan luar yang pars costalis, pars medialis, terus ada pars diaphragmatica sama pars cervicalis. Terus yang pleura visceralis itu dia yang lapisin paru-paru. Nah, bangunan penting di sini itu dia ada ini ada dua. Ada recessus costodiaphragmaticus sama recessus costomediastinalis. Di mana recessus costomediastinalis itu dia ada lipatan antara pleura costalis dan mediastinalis. Sedangkan recessus costodiaphragmaticus itu adalah tempat cairan saat berdiri ngebentuk yang membantu pergerakan saat bernapas. Fungsi dari pleura itu dia ngurangin gesekan dan dinding toraks. Nah, terus dia divaskularisasi. Nah, si pleura itu dia divaskularisasi sama arteri pericardoprenica, arteri musculoprenica, terus ada arteri intercostalis. Oh, itu yang pleura parietalis. Sedangkan pleura visceralis itu dia divaskularisasi sama arteri bronchialis. Terus inervasinya yang pleura parietalis itu dia serabut GSA atau kita bisa sebut nervus intercostalis dan nervus perinicus. Sedangkan yang pleura visceralis itu dia serabut GFA oleh serabut GFA. Oke, sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.